Xiao Yan mengikuti apa yang dikatakan Zhonggu, dia mengeluarkan pil keberuntungan dan melemparkannya ke mulutnya. Perasaan hangat langsung menyebar, perasaan nyaman membuat Xiao Yan hanya bisa memejamkan matanya. Angin laut bertiup, sepertinya semua rasa lelah telah hilang saat ini. Saat Xiao Yan membuka matanya lagi, lautan telah surut, tanahnya terbuka, dia berada di puncak gunung melihat tanah tandus, masih ada tanaman dan pepohonan, ini memberi makan semua makhluk hidup, gunung dan lautan tidak lebih dari perubahan kehidupan. Faktanya, Xiao Yan sudah lama tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Saya hanya bisa melihat perubahan antara gunung dan laut, hanya dengan begitu Xiao Yan bisa tenang di dalam untuk merasakan tahun-tahun itu. Xiao Yan melangkah maju dengan telapak kakinya, gerimis di langit berubah menjadi salju, segera dunia di depanku berubah menjadi putih. Sosok Xiao Yan melayang di atas sebuah suku, hujan salju lebat, untuk manusia musim dingin, ini adalah zona terlarang dalam kehidupan, ditambah kekurangan makanan sangat sulit untuk bertahan hidup di musim dingin yang dingin. Ketua, semua makanannya sudah kita habiskan. Sepertinya aku harus pergi berburu, seorang pria parubaya, karena kekurangan makanan yang kronis sosok yang kuat menjadi lebih kurus, dukungan lemak tidak cukup, berburu. Saljunya sudah setinggi lutut, bahkan tidak bisa berjalan 10 mil, bagaimana kita bisa berburu? Petik 2. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tetapi jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati kedinginan. Masih ada secercah harapan saat keluar, pria parubaya itu gemetaran. Menghembuskan nafas putih dingin saat dia berbicara, beku pada rambut dengan suhu seperti itu, saya khawatir akan sulit untuk keluar bahkan sejauh 10 mil. Musim dingin telah berlangsung selama 3 tahun. Teruslah bertahan. Musim dingin akan segera berlalu, orang tua itu tetap tidak mengizinkan berburu, karena dia tahu begitu Anda berjalan di tengah salju, Anda mungkin tidak akan pernah bisa melihat ke belakang. Pria parubaya hanya bisa mengertakkan gigi, dia tahu bahwa pemimpin klan juga melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Harapan untuk bertahan hidup sangat tipis, namun salju tebal belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Salju sudah turun, dan sudah setinggi pinggangku. Sebagian besar rumah kayu terkubur di tengah salju tebal. Seluruh klan berkumpul untuk menghangatkan diri, makanan terakhir telah dimakan, wajah anak-anak pucat karena kedinginan, bibirku ungu dan aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Salju belum berhenti. Patriark tua itu sedikit menyipitkan matanya. Tubuhku sangat kaku sehingga aku tidak bisa bergerak lagi. Menghadapi pertanyaannya, tidak ada lagi suara di dalam rumah. Ratusan orang, aku akan mati kedinginan di musim dingin ini, aduh. Petik 2. Pemimpin klan menghela nafas, dia juga perlahan menutup matanya, tampaknya semua orang diam-diam menunggu kematian datang. Lebih dari 100 orang berkumpul bersama, api di tengah ruangan juga padam, kayu bakar terakhir habis terbakar mencicit, pintu terbuka segera, seluruh ruangan menjadi hangat, sosok bayangan muncul, seseorang melihat suatu sosok, tapi saat mereka bangun saya melihat api di dalam ruangan menyala terang dan kayu bakar bertumpuk tinggi. Di luar rumah, ada beberapa mayat binatang berukuran besar. Ketua, para dewa datang untuk menyelamatkan kita. Makanan dan kayu bakar tiba-tiba muncul di salju lebat ini, hanya dewa yang mampu menyampaikannya dan ini secara alami dilakukan oleh Xiao Yan, tapi matanya acuh tak acuh menggelengkan kepalanya sedikit. Musim dingin juga disebabkan oleh dewa, bagaimana cara menebusnya? Petik 2. Tubuh Xiao Yan bergerak sekadar untuk mencari sumber salju lebat ini. Musim dingin ini adalah pertarungan antara yang kuat, energi yang kuat mengubah iklim dunia ini. Xiao Yan mengangkat tangannya, dan nyala api membubung ke langit. Dia menyelesaikan musim dingin ini yang berlangsung selama beberapa tahun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati beku di musim dingin yang keras ini, namun, ini bukan undang-undang, mereka menganggapnya bencana alam. Tapi saya tidak tahu inilah yang dilakukan oleh para dewa yang mereka percayai. Mata Xiao Yan menyipit dan dia menatap api di atas kepalanya.
Tiba-tiba, api menutupi mata Xiaoyan, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi lautan api, makhluk yang tak terhitung jumlahnya langsung terbakar menjadi abu di bawah nyala api. Xiaoyan mendongak, ada dua sosok yang sedang bertarung, salah satunya mengenakan jubah hitam. Meski dia tidak bisa melihat dengan jelas, namun, Xiaoyan mengerti bahwa apa yang dilihatnya sekarang hanyalah ilusi. Tapi itu menempatkannya pada sudut yang belum pernah dia sadari sebelumnya, kekuatan apinya sedikit berkurang selama pertempuran. Bagi makhluk di langit dunia bintang, ini adalah bencana kehancuran. Apa bedanya dengan musim dingin yang dingin itu? Saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Dia mengangkat tangannya dan melambai, kalahkan semua api antara langit dan bumi, bahkan dua sosok di udara pun roboh. Xiaoyan sampai di puncak gunung, dia duduk bersila dan membiarkan tahun-tahun berlalu. Hanya ketika perang lain terjadi, Xiaoyan baru saja mengambil tindakan untuk mengatasinya. Di bawah perlindungannya, semakin banyak kota bermunculan, ada pandangan lega di matanya, pepohonan, dan hutan, segala sesuatunya tumbuh. Inilah hasil yang ingin dia lihat, hanya saja jumlah orang kuat yang muncul menurun tajam. Namun semua makhluk hidup bisa beristirahat dan berkembang, namun masa-masa indah ini tidak berlangsung lama, meskipun tidak ada lagi pertempuran antara orang kuat yang mengganggu dunia, ketika kota ini terus berkembang, perang masih tidak bisa dihindari, dan pertarungan antar manusia. Xiaoyan tidak mengambil tindakan lagi, dia hanya menyaksikan dalam diam, banyak orang tewas dalam pertempuran itu, perang dan kekacauan, kelaparan menyebar saat ini. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi rumit. Tampaknya saat ini dia memiliki pemahaman, apakah ini aturannya. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara kemanusiaan dan ketuhanan pada hakikat. Yang saya lakukan hanyalah mengubah arah. Itu tidak mengubah hasil, reinkarnasi dan sebab akibat hidup dan mati. Laut layu menjadi gunung, embun pagi menjadi laut, baik hidup dan mati memiliki takdirnya masing-masing. Namun takdir ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba dia merasakan perasaan hangat menyapu seluruh tubuhnya. Dengan tatapan pencerahan di matanya, nafasnya yang tertahan sedikit berdetak kencang, menyebar tanpa menjadi sombong. Hanya Xiaoyan yang berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung, sementara dia meninggalkan sifat fananya, sedikit lebih banyak keilahian. Saat ini dia merasa kekuatannya melemah. Pembuangan panas tubuh Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan pil keberuntungan khusus dan menelannya. Semuanya terasa alami. Inilah yang dipikirkan Xiaoyan. Di dalam hatinya ini adalah rasa hormat Xiaoyan terhadap semua makhluk hidup, dan sinar rasa hormat inilah kunci terobosannya menuju langkah ke-6. Setelah menelan pil keberuntungan khusus lagi, Xiaoyan melihat kekacauan di depannya. Dia tidak lagi melakukan intervensi, dan kota itu menghilang dan muncul kembali. Tidak ada lagi pertikaian antara yang kuat. Berbagai sekte dan keluarga tidak benar-benar hancur dalam perang. Sebaliknya, lebih banyak yang muncul di dunia. Ternyata begitu, intervensi adalah bencana terbesar mereka. Survival of the fittest adalah aturan yang tidak bisa diubah. Xiaoyan tersenyum pahit, niat baiknya sendiri sebaliknya, justru kontraproduktif. Kini Xiaoyan akhirnya mengerti dewa sejati tidak melakukan intervensi sesuka hati. Keselamatan juga merupakan bencana.